Shalom. Shalom. Ya puji Tuhan, kita bersyukur hari ini adalah hari yang atau minggu yang pertama memasuki bulan baru, bulan Maret. Kita sudah melewati tahun 2024, 2 bulan, dan sudah masuk bulan Maret. Rasanya hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan tahun ini cepat berlalu. Itu luar biasa. Tetapi satu hal yang kita renungkan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu beserta kita hari lepas hari, sekalipun banyak tantangan, kesulitan, hambatan, godaan, ujian, namun sampai hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kedatangan seluruh jemaat beribadah hari ini. Terima kasih ada Ibu Syagian bersama dengan keluarga yang sudah hadir. Ibu Syagian ini saya ketemu di lapak pada saat jualannya belum bagi jilan, jadi belum lama kenal ya dilayani, lalu saya ajak untuk ibadah bersama-sama karena belum punya gereja menetap, ya bersama-sama dengan kita beribadah di gereja. Puji Tuhan, terima kasih, selamat datang Ibu Syagian ya. Oke, baik, kita doakan terus supaya ada terus penambahan jemaat di gereja kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan membaca khususnya ayat ke-4 saja. Lalu nanti kita akan mundur ke kitab Kejadian pasal yang ke-4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jika Bapak Ibu sudah ketemu dengan ayat ini, kita baca bersama-sama ayat yang keempat bersama-sama, lalu nanti kita mundur ke kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 5, gantian yang ayat yang pria, wanita nanti yang membaca yang ayat yang pertama, dan yang kedua itu kaum bapak, yang kaum bapak ayat yang pertama, dan kaum ibu atau wanita ayat yang kedua, dan seterusnya bergantian. Oke, dimulai nanti dari kaum bapak. Sekarang yang ayat keempat kita bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan pada persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Kita mundur ke kitab Keluaran, Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-5 saja kita akan baca bersama, gantian dengan kaum pria. 2, 3 ya. Selanjutnya dilahirkannya Habil dan Kain, dan Habil menjadi kepala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian dari sisa sayuran sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan ada dari hasil kambing dombanya, yakni kepala-kambing. Maka Tuhan meninggalkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat 5 bersama-sama. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya pun muram. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini adalah iman Habil. Iman Habil. Kembali kepada Ibrani 11 ayat 4. Di Ibrani pasal 11 ini ada sejumlah tokoh perjanjian lama atau tokoh-tokoh iman ya, yang dituliskan ataupun diuraikan oleh penulis Ibrani tentang kesaksian mereka di dalam kehidupan mereka. Ketika saya perhatikan di sini tokoh-tokoh yang besar yang cukup lama hidupnya, ada Musa, ada Abraham, ada yang lain. Itu tokoh iman. Tapi kita perhatikan Habil itu tidak selama Abraham dan Musa selama hidupnya. Tapi mengapa Habil ini sekalipun hidupnya singkat, tetapi dibuat menjadi satu tokoh iman dan dicatat di dalam Alkitab? Itu suatu yang luar biasa.
Berarti ada sesuatu nilai yang tinggi yang kita dapatkan dari Habel ini. Habel itu adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Ada kakaknya namanya siapa? Kain. Kain itu artinya Tuhan telah menolongku melahirkan seorang anak laki-laki. Bagus artinya. Tapi kok Habel ini yang menjadi tokoh iman, arti namanya napas, atau bisa juga dikatakan uap, atau sia-sia. Juga heran mengapa sampai namanya artinya seperti itu. Sia-sia, uap, atau dikatakan tadi napas. Tentu ada maksud Tuhan bahwa kita ini akan berhenti bernapas suatu saat. Kalau masih bernapas hari ini masih bersyukur, amin. Atau manusia itu bagaikan uap, kalau sudah meninggal itu tidak kelihatan lagi. Ya, udah bersama dengan Tuhan bagi mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Uap cepat menghilang. Ya, kalau dikatakan napas tidak kelihatan, tetapi kata yang lain sia-sia. Artinya selama kita bernapas dalam hidup ini, jangan hidup kita menjadi hidup yang sia-sia. Amin. Lalu iman yang seperti apa yang kita pelajari dari Habel ini sehingga dia menjadi salah satu urutan pertama? Urutan pertama, mengapa urutan pertama? Ada mengatakan urutan pertama ya karena memang urutan kitab Kejadian. Ya, tokoh-tokohnya ya Habel. Ya kan ada Adam, ada Hawa, ada Kain, ada yang lainnya. Mengapa harus Habel gitu? Karena Habel itu hidupnya sangat singkat, belum sempat menikah, bahkan mungkin belum sempat jatuh cinta. Penduduk pada saat itu baru berapa orang? 5 orang. Bapaknya atau ayahnya, ibunya, kedua anaknya. 4 ya? 4, bukan 5. 4. Itu luar biasa. Nah, kita perhatikan baik-baik. Berarti ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Mengapa sampai Habel dibuat menjadi tokoh iman di urutan pertama di kitab Ibrani ini? Apa yang mau kita tadi? Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi ada perbandingan korban yang lebih baik daripada Kain. Artinya korban yang lebih baik itu adalah yang dipersembahkan Habel. Jadi persembahan dari Habel ini yang lebih baik dikatakan daripada Kain. Dan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, bahwa ia benar. Kemudian karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena ia masih berbicara sesudah ia mati. Ketika saya coba memahami apa maksudnya dari kalimat yang terakhir itu, dikatakan karena iman ia masih berbicara walaupun ia sudah mati. Ya kalau orang sudah mati, ya udah nggak bisa lagi bicara, ya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi mengapa kita mengatakan walaupun Habel sudah mati, tapi masih tetap berbicara? Itu luar biasa. Berarti ada suatu bukan hanya kenangan, tapi ada suatu kebenaran, ada suatu sejarah yang ditinggalkan Habel turun-temurun. Itu menjadi contoh, itu menjadi teladan dari generasi ke generasi, termasuk kepada kita zaman ini. Amin. Mari kita perhatikan, Kain dan Habel itu kakak adik kandung, satu bapak satu ibu. Tapi kita lihat 2 karakter yang berbeda dari Kain dan Habel. Kain itu pekerjaannya petani, Habel jadi gembala. Mereka sama-sama pekerja keras.
Yang satu di ladang dengan pertaniannya, yang satu dengan menggembalakan domba. Dan saya percaya orang tuanya mengajarkan mereka ini tentang firman, mengajarkan mereka tentang Tuhan, mengajarkan mereka bagaimana beribadah, mereka bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana berkorban. Dan dua-duanya melakukan hal yang sama, yaitu penyembahan dengan memberikan korban. Kain memberikan korban, demikian juga Habil memberikan korban, dengan jenis korban yang berbeda. Kalau Kain memberikan dengan hasil pertanian, tapi kalau Habil memberikan dari anak darah domba, itu luar biasa. Dari yang sulung dikatakan dalam Alkitab. Lalu kita perhatikan, coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya kita lihat perbandingan. Mengapa dua orang ini ada yang persembahannya diterima oleh Tuhan dan yang satu tidak diterima oleh Tuhan, yaitu Kain. Dikatakan, perhatikan di ayat keempat tadi kita perhatikan, Habil juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkannya. Artinya Tuhan mendengar, menerima persembahan Habil itu dan kurban persembahannya itu. Lalu perhatikan ayat yang kelima. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya pun dikatakan sangat muram. Persembahan Kain ditolak, tidak diindahkan, diabaikan. Tapi persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Mengapa ditolak dan mengapa diterima? Lalu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa persembahan Habil diterima, persembahan Kain ditolak? Ada orang mengatakan begini, sekalipun tidak ada dalam Alkitab, yaitu ketika Habil membakar kambing domba itu asapnya langsung naik ke atas. Jadi harum bagi Tuhan, persembahan yang harum. Tapi korban persembahan dari Kain ini tidak naik ke atas, tapi ketika dibakar hilang, lenyap. Itu kan hanya satu tafsiran orang, belum tentu itu benar. Tapi yang Alkitab katakan bahwa persembahan Kain ditolak, tidak diindahkan oleh Tuhan, tapi persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Mengapa demikian? Ada yang ditolak, ada yang diterima. Ini berbicara tentang iman. Ini berbicara tentang iman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, iman itu, yaitu yang pertama dimulai pada saat saudara percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita beriman kepada Yesus bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat. Itu dikaruniakan oleh Tuhan. Tetapi iman itu harus bekerja secara dinamis, bekerja terus-menerus. Bahkan itu menjadi satu gerakan dalam kehidupan kita. Sebagai bukti kita beriman kepada Kristus, maka kita akan berjalan sekehendak Tuhan, semuanya Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah di sini Kain tidak beriman sehingga ditolak persembahannya? Banyak orang yang beragama memberikan persembahan, apakah persembahannya diterima oleh Tuhan? Karena tidak berdasarkan iman. Hari ini kita mau belajar terutama tentang Habil. Kalau Kain itu mungkin di kemudian hari. Nah, Kain ini luar biasa jahatnya. Bahkan Yesus kutip tentang Kain ini. Bahkan Yudas pun kutip tentang Kain ini. Begitu jahatnya dia, sehingga dibicarakan di beberapa ayat Alkitab. Apakah dia orang yang beriman? Barangkali pada sekarang dia bukan orang yang beriman,
tetapi orang yang beragama, sekalipun pada saat itu belum ada agama. Bapak dan kasih Tuhan, iman itu sangat penting. Iman itu bukan saja mengantarkan kita masuk surga karena sudah percaya kepada Kristus, tapi iman itu harus bekerja selama kita hidup di tengah-tengah dunia. Ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan, ada persoalan, masalah apapun itu, iman selalu bekerja. Amin. Ketika saudara datang beribadah hari ini karena bicara iman, ketika saudara datang berdoa itu bicara tentang iman. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, itu didasarkan karena iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita pun berkeluarga, itu juga karena langkah iman, karena didasarkan kepada Alkitab. Makanya segala sesuatu itu harus didasarkan kepada iman. Ada orang bisa memberikan persembahan tanpa iman. Ada orang bisa melayani tanpa iman. Ada orang bisa kelihatan sungguh-sungguh berdoa tanpa iman. Ada orang bisa nyanyi lagu rohani tanpa iman. Ada orang bisa melayani di mimbar tanpa iman. Mengapa? Karena iman itu kita tidak lihat pada saat kita tampil, tapi iman itu kita lihat selama kita hidup. Amin. Bahkan iman itu juga mempengaruhi karakter kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, orang yang sudah di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu juga bicara iman. Mengapa persembahan Habel diterima sedangkan persembahan Kain ditolak? Nah, saudara perhatikan, ini dasar Alkitabnya ada di pasal 4. Tadi kita Kejadian 4 ayat 3 dan 4. Kemudian juga dikatakan Ibrani 11 yang sudah kita baca tadi. Nanti baca juga di 1 Yohanes 3 ayat 1. Lalu membandingkan juga nanti Ibrani 11 ayat 6. Ada 3. Mengapa ada penolakan dan ada yang diterima? Habel diterima karena dia beriman, Kain tidak. Habel hidup baik, dan Alkitab katakan hidup baik dan benar. Kain hidupnya jahat. Habel memberikan yang terbaik, Kain asal memberi. Wow. Kita harus lihat perbandingan ini supaya kita tahu di mana kita ini. Habel masa kini atau Kain masa kini. Bapak Ibu kasih Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang kita contoh, yang harus kita pelajari, yang harus kita teladani dalam kehidupan kita dari Habel ini. Yang pertama, dari ayat pembacaan kita tadi, dari yang kasih Tuhan, kembali kepada kitab Ibrani tadi. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah, dikatakan korban yang lebih baik. Korban yang lebih baik. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Artinya Habel mempersembahkan korban persembahan yang terbaik, yaitu dari kambing dombanya, yaitu lemak lunak. Maka Tuhan mengatakan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Perhatikan baik-baik. Tuhan di sini tidak melihat bentuk persembahannya, korbannya. Bukan karena kambing domba darah maka diterima. Lalu karena Kain tidak mempersembahkan domba, mempersembahkan hasil pertanian, ditolak. Bukan itu. Pertama, Tuhan terima dulu orangnya. Tuhan terima dulu Habel, maka persembahan diterima. Tuhan tolak dulu Kain, maka persembahannya Kain ditolak. Lalu mengapa Kain sampai ditolak? Alkitab mengatakan tadi yang sudah kita baca yang kelima, ketika tahu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan, yang terjadi adalah
panas, emosi, marah, bahkan terakhir membunuh siapa? Habel. Wow, bahkan dikatakan mukanya muram. Coba lihat ke kiri kanan sini, ada muka muram kan? Ya, kalau ada muka muram, hati-hati kalau sedang simpan rasa emosi. Hah? Perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini Kain, karena persembahannya tidak diindahkan, diabaikan oleh Tuhan, membuat dia marah. Kemarahannya dilampiaskan dengan apa? Terakhir membunuh Habel, adik kandungnya itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan sampai menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan, kemarahan. Suatu saat akan meledak engkau emosional, dan bahkan engkau bisa melakukan kejahatan. Mengapa? Kadang-kadang kita lihat orang itu selama ini kayaknya sopan, orangnya baik, tapi di kemudian hari kita mendengar dia melakukan kejahatan sampai kepada pembunuhan. Karena ada yang disimpan dengan waktu yang cukup lama, dengan kekecewaannya, dengan kemarahannya, kebenciannya, kepahitannya kepada orang lain. Ketika terpancing, disitulah puncaknya dia melakukan pembunuhan. Itulah yang di media sosial, di televisi. Orang-orang heran, aku heran loh. Padahal orang itu selama ini kita tahu ramah, baik, bergaul. Jangan katakan orangnya tertutup. Kok bisa dia lakukan itu? Bapak Ibu kasih Tuhan. Betapa kuatnya pengaruh emosional yang tidak segera diselesaikan dalam kehidupan kita. Contohnya adalah Kain. Tragisnya hanya membunuh adiknya. Maka hari ini kita boleh bersama-sama. Persembahan yang baik yang diberikan oleh Habel dan Kain bukan terletak kepada bentuk persembahannya, jumlah persembahannya, kualitasnya, kuantitasnya, tidak, tetapi hidupnya. Saudara, seberapa besar pun persembahan yang saudara berikan, kalau hatimu jahat, Tuhan tetap tolak. Seberapa rajinnya pun kita melayani, tapi kalau hatimu ada niat jahat, Tuhan tetap tolak. Serba banyaknya pun kita menolong orang lain, tapi ada maksud yang terselubung, tidak melakukan dengan ketulusan. Mungkin orang lain merasa tertolong, tapi bagi Tuhan itu bagaikan persembahan kayu hangus terbakar. Jadi hal yang pertama yang kita lihat dari Habel ini adalah iman mempersembahkan yang terbaik karena hidupnya baik. Karena hidupnya baik, bahkan kita katakan hidupnya benar, maka persembahan yang diterima oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama menjadi suatu peringatan buat kita. Mari ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun itu ditentukan oleh hati kita. Amin. Ditentukan oleh kehidupan kita, bukan karena kuantitas yang kita miliki. Kuantitas yang kita miliki itu adalah tubuh sehat, tubuh gemuk, kelihatannya ganteng, kelihatannya cantik, punya uang, punya kedudukan, punya jabatan, punya gelar. Itu kuantitas yang kita miliki. Tapi bagi Tuhan itu nol kalau hati kita jauh dari Tuhan. Kalau ada niat jahat di dalam hati kita. Mazmur mengatakan dalam Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat di dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mendengar doamu. Baru niat jahat Bapak Ibu belum melakukan, apalagi melakukan sama saja. Benar? Tadi sekali lagi, bukan karena darah yang lebih baik korban,
Bukan juga karena Kain memberikan buah, sayur, biji-bijian. Karena itu hasil pertanian. Kita perhatikan di pasal 4 Kejadian 4 ayat ke-7 dikatakan Allah berkata kepadanya, apakah dikatakan oleh Paulus oleh Tuhan kepada Kain, dikatakan apa berkata kepadanya? Allah berkata kepadanya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Orang yang mukanya muram, orang yang suka punya muka muram, kemungkinan hatinya itu jahat. Sepanjang hari muram aja terus, senyum gak pernah, susah senyum. Maka kalau saudara banyak senyum, itu menunjukkan hatimu sedang baik. Amin. Asalkan jangan di jalan sana senyum-senyum terus begini, ya kan? Senyum, nanti lihat orang, kenapa dia harus sambil tertawa? Senyum pada tempatnya. Ayo, tunjukkan dulu senyum kiri kanan. Ya. Karena di sini dikatakan, apakah mukamu, hei Kain, tidak berseri jika engkau berbuat baik? Kalau dia berbuat baik, seharusnya wajahnya, ekspresinya senyum. Amin. Bukan pura-pura senyum. Di sini dikatakan karena memang Kain tidak berbuat baik, maka Allah tidak berkenan kepada persembahannya. Perhatikan, saya mengatakan begini, Tuhan menerima persembahan itu bukan karena Tuhan berkekurangan. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya, pemilik kehidupan kita. Dia tidak mengemis meminta kepada manusia, hei Kain dan Habel, berikanlah persembahanmu karena aku membutuhkannya. Tidak. Tapi ini bentuk ketaatan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi perhatikan, jadi persembahan itu bukan tergantung kepada kuantitasnya, tapi tergantung kepada hati kita. Hati kita baik atau tidak. Apa dikatakan oleh Tuhan kepada Samuel pada saat memilih Daud? Tuhan dikatakan apa? Tuhan tidak melihat apa? Parasnya, tapi melihat apa? Hatinya. Betapa pentingnya hati ini Bapak Ibu, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi bisa dirasakan oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang lain di dalam komunitas kita. Dimanapun kita berada, dilihat, disaksikan orang lain, katakan orang itu baik banget loh, orang itu ramah banget loh, orang itu suka menolong loh, orang itu luar biasa perhatiannya. Adakah kesan dari banyak orang seperti itu kepada kita? Atau justru sebaliknya, sebut nama tertentu, oh dia, kok dia masih hidup ya? Hati-hati, dia masih panjang umur ya? Aduh, kalau bisa orang seperti itu, ya cepat-cepatlah hilang dari dunia ini. Mengapa? Setahu saya, nggak tahu yang kepada yang lain, setahu saya kayaknya hidupnya menjengkelkan terus, batu sandungan terus, menyakiti hati. Dia belum ngomong aja udah sakit hati kita dibuatnya, apalagi ngomong. Ya gitu. Hati-hati. Belum ngomong baru lihat aja udah sakit hati. Ini bingung saya kenapa bisa sakit hati seperti itu. Lalu baru ngomong, tambah sakit hati. Kita jemaat Immanuel tidak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Kita harus belajar. Selalu dirindukan oleh banyak orang. Memang kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Tidak bisa. Ya, kadang-kadang masuk baik membuat orang lain bisa jadi marah. Ada kalau tujuan kita baik, tapi caranya salah, akhirnya tidak mencapai tujuan yang baik. Karena caranya salah. Seharusnya caranya benar, tujuannya, sehingga tujuan itu tercapai.
Kena sasaran. Inilah yang disebut dengan pengelolaan hati yang berpengaruh kepada pikiran, berpengaruh kepada perasaan, berpengaruh kepada tindakan. Betapa pentingnya kita hati ini, makanya Kamsa mengatakan jagalah hatimu dengan segala apa? Karena dari situlah seorang penceramah terkenal aja di agama lain. Jagalah hati, Jangan kau nodai. jangan kau nodai. Hati Habel berarti sangat baik. Hati yang agatos. Hati yang agatos itu hati yang diubah oleh Tuhan. Hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan itu namanya hati agatos. Mengapa? Karena didasarkan dengan agapes, agape. Kasih itu membuat dia menjadi orang yang agatos. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat bersama-sama. Ini yang pertama, Bapak Ibu kasih. Apa yang kita pelajari dari iman Habel ini adalah iman yang memberikan yang terbaik karena hatinya baik. Lalu yang kedua, mari kita perhatikan bersama-sama. Yang kedua, tadi dikatakan Habel membawa korban yang terbaik dari si hasil pertama yang dikerjakannya. Beda dengan Kain. Tidak ada indikasi bahwa Kain membawa hasil sulung dari apa yang diusahakan. Yang tercatat dalam kitab hanyalah Tuhan menganggap yang baik apa yang diberikan Habel, tidak menerima apa yang diberikan Kain. Mengapa demikian? Gini, ini terlalu panjang. Sederhana saja. Kain ini memberi sebagai perbuatan, bukan sebagai tindakan iman. Perhatikan ya. Ya. Dia memberi sebagai perbuatan. Ya mungkin dicontoh dilihat dilakukan oleh bapaknya, dia buat aja seperti itu. Tanpa beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, tanpa persiapan hatinya yang sudah diubahkan. Tetapi Habel beda. Habel memberi atas dasar kebenaran. Maka tadi di kitab Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang telah lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu mempersembahkan kesaksian bahwa ia benar, bahwa Habel benar. Siapa menilai Habel itu benar? Bukan Kain, bukan Adam dan Hawa, tapi Tuhan yang menilai dia benar. Wow, luar biasa. Jadi artinya apa? Di sini iman Habel ini iman yang luar biasa karena dibangun atas dasar iman yang benar, pengenalan Allah yang benar. Jadi bukan terletak kepada apa yang diberikan, tapi kebenaran. Kalau hati sudah benar, maka pikiran pun benar. Kalau hati sudah benar, perkataan pun akan benar. Kalau hati sudah benar, maka perbuatan tindakannya pun pasti benar. Amin. Maka dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan muncul dan ada damai sejahtera. Kalau kehadiran kita tidak membawa damai sejahtera, berarti kita bukan hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi motivasi dari Habel ini memberikan persembahan kepada Tuhan, motivasi yang benar. Bukan untuk kebanggaan dirinya, bukan untuk kehormatan dirinya, bukan untuk kemuliaan dirinya, tapi memberikan dengan motivasi yang benar, motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhannya. Dan Tuhanlah yang menilai dia benar dan Kain tidak benar. Luar biasa. Makanya Kain ini dalam Alkitab tidak terlalu lama, berarti tidak terlalu banyak dicatat. Justru yang dicatat itu kejahatannya. Sampai Yudas saja, nanti kalau Yudas saja ayat yang 11. Coba ayat 11 kita perhatikan Yudas ini siapa dikatakan oleh Yudas. Yudas 11. Dan tolong satu orang baca. Ini luar biasa. Ini hati-hati kita jangan sampai seperti itu.
Ini warning bagi orang-orang percaya dengan ini. Coba kita perhatikan kitab Yudas. Saya baca kitab Yudas, dikatakan ayat yang ke-11 kalau tidak salah. Perhatikan ayat 11. Apakah benar ayat 11? Kalau kita perhatikan, yuk, betul ya? Bisa minta tolong satu orang baca? Halo? Kak Bengong? Ada yang bisa baca satu? Ini firman Tuhan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Perhatikan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang sungguh ditempuh oleh siapa? Oleh Kain. Perhatikan, gak ada baiknya dengan Kain ini. Tapi puji Tuhan, sekalipun Kain ini hatinya jahat, nanti saya baca ayat selanjutnya pasal 4 itu, ayat 7 sampai 16, Tuhan tetap menjaga Kain. Diberikan kesempatan hidup bagi Kain, bukan saja untuk melanjutkan keturunan, tapi tujuannya supaya Kain ini introspeksi diri. Apakah Kain introspeksi diri? Tidak. Dosanya sudah ditegur oleh Tuhan. Mulai dari ditolak persembahannya, hatinya jahat, hatinya muram, dia benci kepada saudaranya, namanya Habil, dia benci. Sudah ditegur Tuhan. Seharusnya kalau sudah ditegur Tuhan, dia harus introspeksi diri. Introspeksi diri itu membuat dia bertobat jadi benar. Maka hari ini kalau ada yang menegur saudara, sekalipun mungkin dengan nada emosi, marah, dengan baik, lembut, berarti dia masih mengasihi saudara, maka kita harus menerima teguran itu untuk perubahan kita. Amin. Amin. Jangan balik marah. Biasanya orang seperti itu ketika ditegur, dia tidak terima, malah dia lebih emosional. Ini bahaya. Ingat Kain. Kain itu sangat bahaya. Karena sudah terbukti, saudara kasih Tuhan, membunuh penduduk dunia 1/4. 1/4 tuh, ya kan? Dia berarti dia pembunuh terbesar. Yang pertama, manusia laki-laki yang pertama pembunuh terbesar adalah Kain. 1/4 penduduk dia bunuh. Kan dari 4, dari 1/4 itu satu orang. Itu luar biasa. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang kedua yang kita lihat, bahwa Habil ini benar di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang dikorbankan oleh Habil diterima oleh Tuhan. Jadi dia bukan pamer untuk memberikan persembahan, tidak, tapi lakukan di semua langkah iman. Maka hati-hati Bapak Ibu kasih Tuhan yang suka memberikan persembahan, jangan sampai pamer. Amin. Atau ngomong kepada orang lain, persembahanmu tadi berapa? Sekian. Wih, persembahan sekian. Kapan kau bertobat harus sekian? Biarkan hatinya yang digerakkan oleh Tuhan. Kalau kita yang menggerakkan hatinya, dia akan marah. Ya kan itu? Persembahan berapa? 5.000. Lalu orang kerja kok persembahannya 5.000. Buat saya, biarkan Tuhan yang bicara hatinya. Amin. Amin. Amin, karena hati untuk memberi itu ditentukan dengan jumlahnya. Ini kita ada Paskah bulan April. Dananya itu akan tercukupi kalau hatimu yang benar, hati mempersembahkan terbaik untuk Tuhan. Amin. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan hitung-hitungan dengan dirimu. Nah, itu kata saya, bukan kata Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, Habil dibenarkan karena imannya. Luar biasa. Nah, kita perhatikan. Kita perhatikan bersama-sama. Di Matius 23 ayat 35. Yesus bersaksi, dikatakan, Yesus bersaksi bahwa Habil adalah orang benar. Perhatikan ini. Yesus luar biasa ini. Dikatakan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, katanya.
Orang yang tidak bersalah ini siapa? Habel. Bahkan dikatakan orang benar itu. Wow. Yesus menilai Habel ini orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Makanya Habel ini dianggap sebagai tipologi tentang pengorbanan Yesus. Ya, penumpahan darah. Yesus tumpahkan darah, hari ini kita terjemahan kudus. Yesus di kayu salib menumpahkan darahnya demi saudara dan saya. Amin. Bukan saja Yesus yang mengatakan demikian, tetapi juga Yohanes. Yohanes juga bersaksi tentang Habel. Dikatakan Habel adalah orang benar. Dikatakan bukan seperti Kain. Perhatikan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab hatinya jahat, sebab segala perbuatannya jahat, dan perbuatan adiknya benar. Perbuatan adiknya benar. Saudara mau jadi Kain atau Habel? Mau jadi Kain atau Habel? Amin. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita bersama-sama. Iman Habel ini iman yang hebat, luar biasa, bernilai tinggi, sehingga dicatat dalam Alkitab. Karena yang ketiga kita bisa melihat iman Habel adalah iman yang berdasarkan kasih. Dia percaya ketika dia bersama dengan Kain, bersama dengan orang tuanya, hidupnya dikuasai kasih. Amin. Mengapa? Itu karena transfer dari Tuhan, kasih Tuhan kepada dirinya. Dia nggak pernah benci Kain. Dia nggak pernah, Alkitab katakan, membenci orang tuanya. Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Yohanes 3, 11, 12. Yohanes kembali mengutip tentang Kain dan Habel. Dikatakan terutama dengan Kain. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Dari semula berarti harus mengasihi. Hawa, Adam saling mengasihi dan mengasihi anak-anaknya. Kain harusnya mengasihi adiknya. Tetapi saudara perhatikan, bukan seperti Kain. Wow, sangat jelas sekali. Berarti di sini ini Kain yang anak yang paling besar, anak sulung, tidak mengasihi namanya Habel. Lalu dikatakan, mengapa demikian? Karena yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Luar biasa. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kain hidup mengasihi, Kain tidak. Maksudnya Habel hidup mengasihi, Kain tidak. Artinya seperti itu. Berhati-hati bagi kita yang mudah mulai krisis kasih, tidak mampu lagi mengasihi, terutama orang yang membenci kita, yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan kita, lalu kita tidak mampu lagi untuk mengasihinya. Lalu yang muncul adalah ego kita, kemarahan kita. Hati-hati. Kain mempersembahkan korban tetapi tidak memiliki kasih. Maka tanpa kasih semua persembahan apapun itu tidak ada artinya, tidak berguna, tidak berfaedah. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tidak sedikit pun ada faedahnya, manfaatnya bagiku, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Serba besar pun pengorbanan saudara, bahkan mempersembahkan tubuh ini untuk dibakar. Tapi kalau kita melakukan itu bukan berdasarkan kasih, maka dikatakan tidak ada gunanya bagiku. Bagi orang lain mungkin ada gunanya, dia bisa tertolong, tapi bagi kita tidak ada gunanya. Korban tanpa iman, korban tanpa kerendahan hati, korban tanpa kasih sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya.
Iman Habel di sini membawa kebenaran, kesaksian bahwa Habel ditemukan, bahkan dikatakan Alkitab, dikatakan oleh Yesus, dikatakan oleh Yohanes, dikatakan oleh Yudas, dia orang benar. Maka dikatakan dia menjadi kesaksian. Kesaksiannya apa? Karena ia adalah orang benar. Itu luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kain membunuh Habel adiknya karena sakit hati, emosi. Karena apa? Harga dirinya tercabik-cabik. Karena sakit hati orang bisa mencederai orang lain, bahkan bisa melukai hati orang, bahkan mungkin akan membunuh orang lain. Hati-hati. Maka kita harus menjaga hati kita. Oleh karena emosi, banyak orang menjadi terluka, bisa tersakiti, bahkan tercerai dan bahkan terbunuh oleh karena hati kita, oleh karena kita sendiri pelakunya. Bahkan demi harga diri kita bisa merusak orang lain karena untuk menjaga diri kita, padahal itu suatu tindakan yang salah. Bahkan dikatakan bahkan bisa hancur persaudaraan, hancur jemaah kalau kita hadir dengan tidak menjaga hati kita. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mau supaya kita, tubuh Kristus dan keluarga itu harus hidup di dalam kasih. Amin. Setiap keluarga harus hidup dalam kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Kita bisa menerima satu sama lain, bisa ada kekurangannya, kelebihannya, keterbatasannya. Itu harus kita terima. Memang kalau kelebihan gampang kita terima. Tapi ketika bicara tentang kekurangan, kelemahan, di situ kita menjadi persoalan. Bahkan di situ kita bisa menjadi konflik. Bahkan mungkin tidak terselesaikan. Seharusnya bisa terselesaikan. Maka hari ini saya mengatakan atas nama cinta, kita harus bertumbuh, memiliki hubungan relasi satu sama lain. Amin. Dan manusia. Kalau ibu jemaat dikasih Tuhan, kalau ada jemaat yang baru, kita peduli, langsung berikan salam, respon, doakan dari mana, tinggal di mana, ada pokok doa. Jangan cuek. Sehingga kadang-kadang orang nggak mau lagi ke kita, ke gereja ini, ngapa? Dia hanya duduk, dia sambut dengan nggak dia apa-apain. Dia pulang besok minggu kamu datang lagi. Tapi karena ada kasih dalam hidup kita tanpa disuruh pun, kita dekatin bicara. Amin. Saya bukan menyanjung orang tertentu, Ibu Ros. Tapi saya lihat Ibu Ros itu salah satu yang patut kita contoh. Amin. Amin. Tuhan tempatkan di kita seperti Ibu Ros. Itu luar biasa. Dalam hidupnya tidak ada yang lain kecuali pelayanan. Dalam hidup tidak ada yang lain kecuali jiwa. Bahkan tidak memikirkan kalau mau menikah atau tidak, urusan belakangan terserah Tuhan aja. Yang penting saya melayani. Bahkan pernah ngomong ke saya begitu. Ya kan Bu ya? Saya hanya melayani saja Pak, nggak memikirkan yang lain. Kalau memang Tuhan berikan kita terima, tapi kalau udah ya udah melayani saja. Amin. Jadi nggak tersita waktunya di pikirannya laki-laki, suami, calon suami. Tidak lagi, hanya tidak pelayanan. Terganggu pelayanan. Di sini tidak ada Bapak Ibu. Amin. Amin. Masuk kita pada perenungan penutup. Terima kasih Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ada 3 hal tadi yang kita contoh dari iman Habel. Yang pertama tadi apa? Iman Habel, iman yang memberikan yang terbaik. Iman Habel adalah iman yang ya, karena berdasarkan kebenaran, bukan karena perbuatan. Lalu yang ketiga, iman Habel adalah iman berdasarkan kasih. Mari kita seperti Habel, bukan seperti Kain. Amin. Yaitu penuh dengan iman yang memberikan yang terbaik, iman yang benar, iman yang mengasihi. Maka segala kesombongan tidak akan pernah menguasai hati kita. Bahkan kita sadar usaha diri kita sendiri pun tidak akan pernah bisa mencapai namanya kesatuan kalau kita masih ada kebencian dalam hati kita seperti Kain.
Jangan sampai nanti kita disebut seperti apa dikatakan Yudas 1:11, yaitu celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan ditempuh Kain. Saya tidak mau, kita nggak mau hal itu. Semua manusia pada dasarnya dapat digolongkan sebagai pengikut teladan Habel. Kita harus menjadi pengikut teladan Habel, bukan pengikut teladan Kain. Biarlah kita di masa ini, sekarang ini, pengikut siapa? Habel. Artinya meneladani Habel. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan syukuri buat firman Tuhan sekaligus masuklah perjamuan kudus. Haleluya. Saya undang WL dan tim musik semua segala. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan dan sebentar lagi kita akan menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus. Kita melakukan ini bukan sebagai rutinitas, tapi kita melakukan sebagai bukti iman kita kepada Tuhan, mensyukuri karya Tuhan yang besar. Ya Yesus yang telah mati bagi kita. Ya Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Ya Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Kita syukuri. Kita beritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Selamat kita yang telah berkorban bagi kita manusia berdosa. Haleluya. Kita akan bersyukur untuk firman Tuhan dan juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian yang sudah dipersiapkan tim. Silakan sama-sama kita nyanyikan pujian.